Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berzikirlah kepada Allah hingga tenggelam di dalamnya. Dalam kitab Miftah al-Falah wa Misbah al-Arwah, Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu menjelaskan lebih dalam tentang zikir. Ketahuilah, zikir adalah melepaskan diri dari kelalaian dengan selalu menghadirkan kalbu bersama Allah. Zikir adalah mengulang-ulang nama Allah dalam hati maupun melalui lisan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengingat lafal Allah, sifatnya, hukumnya, perbuatannya, atau suatu tindakan yang serupa. Zikir bisa pula berupa doa, mengingat para rasulnya, mengingat nabinya, mengingat walinya, dan orang-orang yang memiliki kedekatan dengannya. Serta bisa pula berupa takarub kepadanya melalui sarana dan perbuatan tertentu seperti membaca, mengingat, bersair, menyanyi, ceramah, dan bercerita. Maka dengan pemahaman seperti ini, mereka yang berbicara tentang kebenaran Allah, atau yang merenungkan keagungan, kemuliaan, dan tanda-tanda kekuasaannya di langit dan di bumi, atau yang mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, sesungguhnya dengan berbuat baik demikian, mereka sedang melakukan zikir kepada Allah. Zikir bisa dilakukan dengan lisan, kalbu, anggota badan, ataupun dengan ucapan yang terdengar orang. Orang yang berzikir dengan menggabungkan semua unsur tersebut berarti telah melakukan zikir secara sempurna. Menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, zikir lisan adalah zikir dengan kata-kata semata, tanpa kehadiran kalbu. Zikir ini adalah zikir lahiriah yang memiliki keutamaan besar seperti yang ditunjukkan oleh beberapa ayat Al-Quran, hadis, dan atsar. Zikir lisan terbagi di dalam beberapa bagian. Ada yang terikat dengan waktu dan tempat, serta ada pula yang bebas, tidak ditentukan tempat dan waktunya. Zikir yang terikat misalnya bacaan ketika sholat dan setelah sholat, bacaan ketika haji sebelum tidur, setelah bangun, sebelum makan, ketika menaiki kendaraan, zikir di waktu pagi dan petang, dan seterusnya. Sementara yang tidak terikat dengan waktu atau tempat ataupun kondisi, misalnya pujian kepada Allah seperti dalam untayan kalimat Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wa Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah, segala puji baginya, tiada Tuhan selainnya, dan Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Contoh lainnya adalah zikir berupa doa seperti Rabbana la tu'akhidna inna sina aw ata'na, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana nabi, atau munajat yang lainnya. Selain itu terdapat pula bacaan sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberi pengaruh lebih besar ke dalam kalbu para pemula daripada zikir yang tidak disertai munajat. Sebab orang yang bermunajat kalbunya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia termasuk sarana yang memberikan pengaruh tertentu
dan menghiaskan rasa takut kepada kalbu. Zikir lisan ada yang bersifat riayah, misalnya ketika mengucapkan kalimat Allah bersamaku, Allah melihatku. Ucapan tersebut mengandung usaha untuk menjaga kemaslahatan kalbu. Ia adalah zikir untuk memperkuat kehadiran kalbu bersama Allah, memelihara etika di hadapannya, menjaga diri dari sikap lalai, berlindung dari setan terkutuk, dan untuk bisa khusyuk di dalam ibadah. Setiap zikir memiliki pengaruh tertentu. Jika kita sibuk dengan zikir, pasti akan diberi yang lebih tinggi darinya. Zikir yang disertai kesiapan akan bisa membuka tirai, tapi hal itu disesuaikan dengan kondisi orang yang melakukannya. Menurut Imam Al-Ghazali, hakikat zikir adalah berkuasanya Allah di dalam kalbu disertai kesirnaan zikir itu sendiri. Tapi dalam pandangannya, zikir memiliki 3 kulit atau lapisan yang salah satunya lebih dekat kepada inti daripada yang lainnya. Inti tersebut berada di balik 3 kulit tadi. Kulit-kulit itu adalah sebagai jalan menuju inti. Kulit yang paling luar adalah zikir lisan semata. Seorang penzikir selalu mengaplikasikan zikir lewat gerakan lisan disertai usaha menghadirkan kalbu, karena kalbu perlu penyesuaian dengan lisan agar sanggup hadir dalam zikir. Jika dibiarkan, ia akan sibuk dengan berbagai imajinasi yang melintas. Kondisi ini baru berakhir ketika kalbu mengikuti lisan serta cahayanya membakar syahwat dan setan. Saat itulah zikir kalbu menguat, sementara zikir lisan mulai melemah. Seluruh organ dan semua sisi tubuh dipenuhi cahaya. Kalbu pun bersih dari hal-hal selain Tuhan, terputus dari berbagai bisikan, dan setan al-khannas pun tak lagi tinggal di dalamnya. Dengan begitu, kalbu menjadi tempat masuknya anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta cermin bagi segala manifestasi dan makrifat ilahiyah. Ketika zikir itu menyeruak masuk di dalam kalbu dan menyebar di seluruh organ tubuh, maka semua organ itu pun berzikir sesuai dengan kondisinya. Al-Jurairi menuturkan, salah seorang sahabat kami selalu mengucap Allah, Allah, Allah. Lalu pada suatu hari, kepalanya terkena batang pohon hingga pecah dan mengucurkan darah. Dari darah-darah itu kemudian tertulis di atas tanah lafal Allah, Allah, Allah. Zikir laksana api yang bekerja secara aktif dan memberikan pengaruh ketika masuk ke dalam sebuah rumah. Zikir itu akan berucap, aku tidak ada lagi selainku. Itulah makna ungkapan La ilaha illallah. Jika di dalam rumah itu bertemu dengan kayu bakar, zikir tersebut akan segera membakar. Jika rumah itu gelap, ia akan menjadi cahaya penerang. Jika rumah itu memang memiliki cahaya, ia akan menjadi cahaya di atas cahaya. Zikir berfungsi menghilangkan endapan berlebih di dalam tubuh yang diakibatkan oleh makan berlebihan dan mengkonsumsi barang haram. Saat endapan kotor itu terbakar, sehingga hanya yang baiklah yang bertahan, barulah ia bisa mendengar senandung zikir dari semua organ tubuhnya. Suara zikir itu seperti tiupan trompet. Pertama-tama, ia jatuh di sekitar kepala, sehingga kau akan mendengar suara seperti trompet.
Zikir adalah penguasa. Jika singgah di suatu tempat, ia akan singgah dengan membawa trompet itu. Sebab zikir menghadang apa saja selain al-haq. Ketika menempati suatu tempat, ia akan sibuk melenyapkan segala sesuatu yang menjadi lawannya, laksana air bertemu api. Lalu akan terdengar berbagai macam suara seperti desir air, deru angin, golakan api, derap kuda, dan suara dedaunan tertiup angin. Sebab struktur tubuh manusia terdiri dari unsur mulia dan hina. Unsur yang hina meliputi tanah, air, api, udara, bumi, dan langit, serta segala yang berada di antara keduanya. Jadi, semua suara itu berasal dari seluruh unsur asli di atas. Ketika suara itu terdengar, berarti ia sedang bertasbih dan mensucikan Allah dengan lisannya. Itulah hasil dari zikir lisan yang optimal. Bisa jadi, ketika seorang hamba diam tak berzikir, kalbu yang bertempat di dadanya akan segera bergerak meminta zikir seperti gerakan anak di perut ibunya. Kalbu manusia ibarat Isa ibnu Maryam alaihi salam, sementara zikir adalah susunya. Ketika besar dan kuat, ia akan menangis dan berteriak karena rindu pada zikir dan objeknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kalbu ibarat suara lebah. Ia tidak terlalu nyaring dan mengganggu, tetapi tidak pula terlalu samar dan tersembunyi. Ketika zikir Allah sudah bersemayam di dalam kalbu, dan zikir itu menjadi samar dan tak tampak, maka sang penzikir takkan lagi menoleh pada zikir dan kalbu. Tapi kalau ia masih menoleh pada zikir atau pada kalbunya, berarti masih ada hijab. Kondisi saat seorang tidak lagi memperhatikan zikir dan kalbunya disebut kondisi fana. Dalam kondisi seperti itu, ia melenyapkan dirinya sehingga tak lagi merasakan keberadaan anggota tubuhnya, hal-hal lain di luar dirinya, ataupun lintasan-lintasan jiwanya. Semua itu gaib dari dirinya, dan dirinya juga gaib dari semua itu untuk bergegas menuju Tuhan, lalu lenyap, tenggelam di dalamnya. Seandainya masih terbersit dalam benaknya bahwa ia sedang dalam kondisi fana, berarti kondisi fananya masih bercampur noda dan belum sempurna. Yang sempurna adalah kalau ia telah fana, tenggelam dari dirinya sendiri, dan fana dari kefanaannya.